Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Baca. Sebelum kita tahu buku di hari ini tentang apa, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar kedepannya semakin banyak buku-buku yang diringkas dan direview. Daripada berlama-lama lagi, yuk kita mulai aja pembahasan buku di hari ini. Hari ini aku akan meringkas buku berjudul Hidup Damai Tanpa Berpikir Berlebihan karya Tsuneko Nakamura dan Hiromi Okuda. Ada orang yang sangat memikirkan apakah dirinya bahagia atau tidak. Sayangnya, kebanyakan orang memutuskan apakah dirinya bahagia atau tidak dari membandingkan dirinya dengan orang lain. Padahal yang terpenting adalah diri kita suka dan bahagia melakukannya, terlepas dari menjadikan orang lain sebagai standar. Mungkin kita mengagumi seseorang dan berpikir, enak ya kalau jadi orang itu. Tapi seandainya kita ditempatkan di posisi orang tersebut, pasti akan ada kesusahan atau penderitaan yang berbeda. Jadi percuma saja membandingkan diri dengan orang lain. Apalagi sampai membuat kita terpuruk atau iri karenanya. Sungguh, energi kita akan terbuang sia-sia. Karena masing-masing orang punya permasalahan sendiri. Kepuasan manusia tidak ditentukan oleh orang lain. Tidak ada ketentuan kalau kita harus menjalani kehidupan yang sama dengan orang lain. Bulatkan tekad bahwa ini hidup aku. Bagaimanapun manusia hanya bisa menjalani hidup sebagaimana dirinya. Cobalah untuk mengingat-ingat itu ketika merasa lelah hidup dipermainkan oleh orang lain. Hal yang harus dipahami oleh diri sendiri adalah fokus pada hari ini. Kita harus menghargai hal tersebut. Jika gagal mencoba dan belum bisa menerima kondisi yang ada, maka sedikit-sedikit cobalah untuk melakukan hal yang baru. Yang terpenting, kita bisa memfokuskan pikiran pada apa yang harus dilakukan agar kita bisa merasa nyaman. Apakah kita bisa melewati semua ini dengan merasa nyaman? Orang akan sedikit merasa lebih baik ketika ada seseorang yang mau mendengarkan ceritanya. Karena kita harus tahu bahwa kesusahan hati tidak bisa 100% dihilangkan dengan obat dan tidak bisa diselesaikan dengan nasihat dari orang lain. Jika menemukan seseorang yang tengah terpuruk di sekitar kita, cobalah untuk mendengarkannya. Bisa juga dengan ikut mengeluh dan saling bercerita. Jika suatu saat nanti kamu mendapatkan pengalaman yang sangat berat, saat itu berarti kita sedang belajar untuk melalui sesuatu yang baru. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang kuat. Apapun yang terjadi pada kita, pasti sebagian besar akan bisa diatasi. Kita dapat mulai memahami bahwa hal itu bukan hanya menimpa diri sendiri, tetapi memang begitulah hidup, ada susah dan ada senangnya. Manusia selalu mencari orang lain untuk berbagi kesedihan dan penderitaan. Tidak ada orang yang akan menolong kita 100%, dan tidak ada orang yang akan memberikan perhatian kepada kita sepanjang waktu. Setiap orang menjalani hidup dengan senantiasa merasakan kesepian, kekhawatiran, dan penderitaan di dalam hatinya. Kita bisa membantu meringankan jika kita sesekali bisa berbagi sedikit kesedihan dan kesusahan hati yang kita alami. Itu yang dinamakan kompromi. Bukan nasihat yang dibutuhkan untuk bangkit dari kesedihan, tetapi waktulah yang menyembuhkannya. Satu-satunya cara agar kita tidak berpikir macam-macam adalah dengan menyembuhkan diri. Cobalah untuk melakukan hal yang menyenangkan, seperti mempelajari sesuatu atau berolahraga. Itu akan menjadi obat terbaik agar tidak dipermainkan oleh ingatan. Rahasia hubungan manusia adalah jarak. Dengan hanya melihat sisi baik diri kita dan orang lain, maka akan hadir rasa senang dan bahagia. Tetapi, jika terlalu dekat dengan orang lain, bagaimanapun juga akan muncul kesempatan untuk bersentuhan dengan sisi buruk mereka. Terima kasih sudah mendengar ringkasan buku Hidup Damai Tanpa Berpikir Berlebihan karya Tsuneko Nakamura dan Hiromi Okuda. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.